Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polsek Batu Aji berhasil mengungkap dengan cepat kasus dugaan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang terjadi di wilayah Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam upaya mendukung program swasembada pangan nasional 2025, Polres Kutai Kartanegara bersama Forkopimda dan instansi terkait melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4. Tim DVI Polda Jawa Timur mengidentifikasi 8 korban baru ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo. Di informasi pertama pemirsa, Polsek Batu Aji berhasil mengungkap dengan cepat kasus dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian yang terjadi di wilayah Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Konferensi pers pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zainal Arifin. Didampingi Kapolsek Batu Aji AKP Raden Bimo Dwi Lambang, Kasih Humas Polresta Balerang, serta Kanit Reskrim Polsek Batu Aji yang berlangsung di Mapolsek Batu Aji pada Kamis 9 Oktober 2025. Peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu malam 4 Oktober 2025 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah kos yang berlokasi di perumahan Yose Sade Indah, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji. Awalnya pelaku DS sedang berada di kamar kos temannya. Tak lama kemudian, korban RPA datang bersama temannya dalam keadaan mabuk dan sempat marah-marah kepada beberapa penghuni kos. Korban kemudian menendang keset yang ada di lantai kamar kos hingga menimbulkan suasana tegang. Terjadi cekcok mulut antara korban dan pelaku yang berujung pada perkelahian. Dalam perkelahian tersebut, pelaku masuk ke kamar kos untuk mengambil pisau badik yang disimpan di dekat kompor gas. Kemudian pelaku mengayunkan pisau hingga mengenai dada dan wajah korban yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Pelaku melarikan diri ke Jambi. Unit Reskrim Polsek Batu Aji segera melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Unit Opsnal Satreskrim Polresta Barelang. Berbekal kerjasama dan koordinasi lintas wilayah yang baik, pelaku berhasil diamankan di Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, Jambi pada Senin 6 Oktober 2025 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat atau kurang dari 2 kali 24 jam setelah kejadian. Atas perbuatannya, pelaku DS dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 354 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Humas Polsek Batu Aji Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur mengidentifikasi 8 korban baru ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo. Total korban teridentifikasi mencapai 48 korban. Sementara itu masih terdapat 17 jenazah yang belum teridentifikasi. Namun seluruh sampel DNA telah dikirim ke Laboratorium Cipinang, Jakarta. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, dan Kabid Dokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol M. Kusnan Marzuki menyampaikan perkembangan insiden tersebut melalui pers konferensi di RS Bayangkara, Surabaya pada Kamis 9 Oktober 2025. Kami dari Polda Jawa Timur akan menyampaikan update penanganan jenazah
korban robohnya Pondok Pesantren Al-Ghazini Sidoarjo terkait dengan hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI dalam melakukan operasi DVI yang tentunya bekerjasama dengan seluruh instansi terkait termasuk para ahli baik dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI yang bekerja secara penuh 24 jam tanpa henti sejak hari pertama, dan hari ini akan disampaikan juga terkait hasil identifikasi yang berjalan sejak tadi malam atau khususnya sampai dengan hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Kabid Dokes Polda Jawa Timur selaku Komandan DVI untuk menyampaikan hasil identifikasi operasi DVI pada hari ini. Pada tanggal 9 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 8 kantong jenazah yang terdiri dari 8 jenazah dan 8 kantong jenazah cocok atau match dengan 8 nomor antemortem, yaitu yang pertama kantong jenazah dengan nomor postmortem RSPB 043 teridentifikasi melalui gigi, medis, dan properti. Barang kepemilikan cocok dengan nomor antemortem 052 sebagai Muhammad Adam Fidiansyah, laki-laki 12 tahun dengan alamat Masangan Kulon RT 009 RW 003 Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo. Nomor 2, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSPB 045 teridentifikasi melalui DNA, medis, dan properti atau barang kepemilikan yang cocok dengan nomor antemortem 018 sebagai Muhammad Raihan Jamil, laki-laki 14 tahun dengan alamat Kerembangan Jaya Selatan 3/23 RT 002 RW 007 Kemayoran, Kerembangan, Kota Surabaya. Nomor 3, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSPB 046 teridentifikasi melalui DNA dan medis cocok dengan nomor antemortem 016 sebagai Muhammad Abdul Rahman Nafis, laki-laki 15 tahun dengan alamat Pulungan RT 004 RW 001 Pulungan Sedati Sidoarjo. Nomor 4, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSPB 048 teridentifikasi melalui DNA, medis, dan properti atau barang kepemilikan cocok dengan nomor antemortem 057 sebagai M. Hifari Hasbi, laki-laki 15 tahun dengan alamat Taman Sari RT 001 RW 002 Taman Sari, Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Nomor 5, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSPB 050 teridentifikasi melalui DNA dan medis cocok dengan nomor antemortem 042 sebagai Muhammad Tony Afandi, laki-laki 14 tahun dengan alamat Sidotopo Jaya 3A 37 RT 004 RW 005 Sidotopo Semampir, Kota Surabaya. Nomor 6, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSPB 054 teridentifikasi melalui DNA dan medis cocok dengan nomor antemortem 010 sebagai Ahmad Ramzi Fariki, laki-laki 15 tahun dengan alamat Kampung Padurenan RT 003 RW 001 Padurenan, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Yang ketujuh, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSPB 058 teridentifikasi melalui DNA, medis,
dan properti barang kepemilikan cocok dengan nomor antemortem 062 sebagai Abdullah As-Sadid laki-laki 16 tahun dengan alamat Kampung Nangger Alas Kokon, Modung, Bangkalan, Jawa Timur. Nomor 8, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSB B060 teridentifikasi melalui DNA dan medis cocok dengan nomor antemortem 024 sebagai Arif Afandi laki-laki 15 tahun dengan alamat Wonorejo 4/41 RT 008 RW 006 Wonorejo Tegalsari Kota Surabaya. Sampai dengan hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Selain itu, pemirsa, Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Ghazini Sidoarjo, namun belum menetapkan tersangka. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengatakan bahwa Polda Jawa Timur telah memanggil para saksi yang dinilai memenuhi unsur pidana, serta meminta keterangan dari ahli. Sekalian, terkait dengan hasil kelanjutan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda kemarin untuk penanganan proses hukum dari robohnya pondok pesantren Al-Ghazini Sidoarjo, kami dari Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara. Jadi kemarin sudah dilakukan gelar perkara yang kemudian hasilnya untuk sejak kemarin juga telah dilakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, oleh karena itu, maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Ya, jadi terkait dengan proses pemeriksaan saksi tentunya nanti ada yang perlu kami dalami. Jadi prosesnya tentu bisa berulang. Kita akan melakukan pemanggilan karena di awal memang proses penyelidikan yang sudah kita lakukan sejak awal kejadian, yaitu setelah tanggal 29 September, maka dibentuklah tim gabungan yang langsung bekerja melakukan proses upaya penyelidikan di awal. Kemudian kami juga memanggil 17 saksi yang meminta keterangan dalam hal ini. Nah, tentu dari 17 ini mana yang perlu didalami nanti akan dilakukan pemanggilan awal, melihat dari kebutuhan dari teman-teman penyidik nantinya. Untuk latar belakangnya bisa berbagai latar belakang yang tentunya harus ada kaitan, ada relevan ya dengan peristiwa tersebut. Kalau dia mungkin hanya mengetahui saja atau mungkin datangnya terlambat, tidak mengetahui persis terkait dengan kejadian pada saat itu, mungkin tidak kita dalami. Nah, ini tergantung dari proses teman-teman penyidik dalam mendalami proses penyidikan selanjutnya. Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya, kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan aksi kejahatan bersenjata yang menyebabkan seorang pekerja jalan meninggal dunia di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Rabu 8 Oktober 2025. Korban diketahui bernama Anselmus Arvin, karyawan PT TJP yang sedang melakukan pengukuran jalan di Kampung Dugusika. Aksi penembakan terjadi sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Timur. Saat itu korban bersama 4 rekannya sedang menggunakan traktor untuk melakukan pengukuran jalan di area perbatasan Kampung Ndugusiga dan Bambu Kuning
Tiba-tiba terdengar satu kali letusan tembakan dari arah kiri jalan yang mengenai dada kiri korban hingga tembus ke punggung. Rekan korban, Muhammad Rashid, bersama karyawan lain langsung mengevakuasi korban ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Namun korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak yang dialaminya. Personel Satgas Operasi Damai Kartens yang dipimpin Satgas Gakum AKP Ojan Prabowo langsung melakukan pengejaran bersama TNI dan sebagian melakukan monitoring di RS Sugapa, serta berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Berdasarkan hasil pemantauan awal, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok KKB yang dipimpin Daniel Aibon Kogoya yang kerap beroperasi dan membuat ulah di wilayah Intan Jaya. Pada hari Rabu, 8 Oktober 2025, sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Timur, telah terjadi aksi penembakan terhadap pekerja PT TJP di Kampung Dugu Siga, Kabupaten Intan Jaya. Diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Antena Kobogau, anak buah dari Daniel Aibon Kogoya. Korban atas nama Anselmus Arifin terkena tembakan di bagian dada kiri, tembus ke punggung belakang, dan langsung dievakuasi ke RSUD Sugapa. Lokasi kejadian berada kurang lebih 6 km dari pos terdekat TNI dan Polri. Dengan kondisi jalan yang terputus, meski medan sulit, Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI tetap melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Insiden ini terjadi saat para pekerja sedang melakukan pengukuran jalan menggunakan traktor. Tembakan dilepaskan dari arah kiri jalan, menandai serangan brutal terhadap warga sipil yang sedang bekerja. Sebelumnya, Satgas Operasi Damai Kartens telah berkoordinasi dengan pihak PT TJP terkait potensi ancaman dari kelompok kriminal bersenjata terhadap pekerja di wilayah Itadipa, Titigi, dan Mamba Bawah. Aksi penembakan ini bukan hanya mengancam nyawa, tapi juga secara langsung menghambat proses pembangunan di tanah Papua. Jalan, puskesmas, dan rumah warga yang seharusnya menjadi simbol pembangunan justru menjadi sasaran kekerasan. Ini adalah bukti nyata kekejaman kelompok kriminal bersenjata, menebar teror, merusak harapan, dan menghalangi kemajuan masyarakat di Papua. Satgas Operasi Damai Kartens akan terus hadir menjaga keamanan dan memastikan pembangunan tetap berjalan. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.